Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali dengan saya Aji di channel Tri Aji Kaji Official. Bagaimana Baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pendakian mistis yang berjudul 4 kali Aku Kembali Mendaki Semeru, yang ditulis oleh Ipen Alzikra. Untuk Baraya di sana yang mempunyai kisah pendakian mistis atau kisah mistis lainnya yang mau diceritakan di channel ini, bisa langsung DM di Instagram kita. Nanti link Instagramnya saya cantumkan di description. Dan kembali lagi ke kisah yang sekarang akan diceritakan, jadi langsung simak saja dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Semeru 9 Agustus 2014. Saya Jessica Pramudita, mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara Bumi Pertiwi ini. Hingga aku ingin memeluknya dengan lafaz syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Aku kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini kisahku di pendakian yang keempat. Karena ketiga kali aku mendaki Semeru, namun tidak pernah berdiri di puncak Mahameru. Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam. Juga karena gangguan dari jahilnya astral goibnya Gunung Semeru. Oke, kita start cerita ya. Pagi ini aku sangat pengen kembali ke Semeru, mengulang langkah namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak. Seperti beberapa bulan yang lalu, kurai handphoneku, kuhubungi sahabat terbaikku. Namun lama gak diangkat-angkat panggilan teleponku. Halo, assalamualaikum Re. Halo, waalaikumsalam Jess. Tumben pagi-pagi kamu telepon. Ada apa nih? Jawab Rere, sahabatku paling the best dalam hidupku. Lama banget sih ngangkatnya. Ketusku karena memang lama dia angkat panggilanku. Lagian kamu tumben amat telepon pagi gini. Ada apaan sih? Aku pingin naik Semeru, temenin ya. Hehe. Hah? Kamu gila? Sudah 3 kali gagal muncak, masih mau naik lagi? Please ya, temenin. Harapku mulai keluarkan jurus andalanku. Iya. Sama siapa aja mau nanjak emangnya Jess? Rere bertanya lagi padaku. Gampang lah itu. Nanti aku hubungi teman-teman yang lain. Oke lah. Setelah ku tutup telepon, kini aku coba hubungi teman-teman yang lain. Setelah semua oke, hari juga diputuskan aku jadikan rumah sebagai titik temu dengan yang lain. Karena rumahku terdekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus, aku terbangun dengan semangat baru. Hari yang mewujudkan impianku menggapai puncak Mahameru. Assalamualaikum. Terdengar suara yang tidak asing lagi buatku. Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku Rere. Waalaikumsalam, jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah liburan kerja dari luar kota. Jessie ada tante? Tanya Rere yang sudah berdiri dengan stil ala pendaki dengan keril besar di punggungnya. Ada tuh Neng, ayo masuk dulu. Tak seberapa lama aku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya. Jessica, ada temanmu datang nih. Iya tante, suruh tunggu sebentar, jawabku yang sambil ngebatin suara kerasnya banget. Kok kayak tua masjid ya? Bagaimanapun dia tetap tante kesayanganku. Setelah aku keluar kamar,
Sambil menyeret keril jumboku, kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu. "Loh kok sendiri? Yang lain mana?" tanyaku. "Iya, bentar lagi masih di jalan. Bentar lagi nyusul." Sambil menunggu yang lain datang, kami lewati waktu dengan obrolan ala mama. Ngegosip kesana kemari sampai akhirnya nongol deh tuh Dion sama Danang. Di sini aku menceritakan kenapa kami sampai 3 kali gagal muncak sebelumnya. Teror dedemit Ranukumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa mesti di area danau yang indah ini semua itu terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku, gangguan pas pendakian pertama, dijailin astral yang berwujudkan wanita seram. Pendakian kedua, makhluk yang ada di Danau Ranukumbolo mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil. Yang paling parah, pendakian beberapa bulan yang lalu, karena temanku kebetulan saat itu datang bulan. Alhasil terpaan keusilan lembut sangat menjadi-jadi. Sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar. Hingga akhirnya setiap kejadian itu aku dan teman sependakianku memilih turun tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu. Kembali ke cerita. Oke, saat kami berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang, tiba-tiba entah dari mana usul itu kalau pendakian ditunda sampai tanggal 12 Agustus dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak nanti. Sembari nunggu hari itu, kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya Dana. Jessica, Rere, Dion, dan Dana. Mereka yang menunda keberangkatan naik Semeru yang keempat. Memutuskan jalan-jalan dulu ngetrek kecil ke Bromo. Ya lumayan untuk fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan agar dapat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Mahameru. Pagi ini tanggal 12 Agustus. Kami meluncur lagi ke Malang dengan naik motor berboncengan. Perjalanan ini akhirnya kami sampai di area penitipan motor, yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kita berjalan dengan semangat dan nekat baru. Semangat untuk terus sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya. Tekad yang siap hadapi segala misterinya Gunung Semeru. Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranupane. Siang yang cerah ini aku selalu terfikir kejadian teror di Ranukumbolo waktu itu. Kutepiskan pikiran negatif yang menghantui. "Ayo semua wudhu," ajakku ke mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan goib apapun. Kita bergiliran wudhu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu. "Yon, kamu urus si Maksi ya," aku nyuruh Dion. "Iya sayang," jawabnya sambil nyengir. "Ah, terserahlah mau panggil apa," dalam hatiku. Tak seberapa lama Dion beralih kecil menghampiri kita. "Oke, semua sudah beres. Dari tadi kek, lama banget. Bangke," ujar Rere yang jutek terlihat dan kesal. "Re, jago omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru," Danang coba ingatkan, yang sedari tadi hanya diam. "Gitu dong Nang, ngomong. Dari tadi diam aja," kataku biar memudarkan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya. Entah pengaruh apa, suasana asik itu seketika berubah. Rere jadi uring-uringan. Setelah semua beres, cek ulang perlengkapan, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh Dion, sang mantanku. Perjalanan kami lanjutkan. Ranupani kini kita tinggalkan, menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar.
Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya diam-diaman antara satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya aku bernyanyi walau nafas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tak karuan. Hingga 3 sampai 4 jam lamanya kami melangkah meminjakan kaki pendakian ini, sudah terlihat kembali hamparan danau dan banyaknya burung yang sedang dikasih makan oleh para pendaki. Tuh kan, Ranu Kumbolo lagi. Rere mulai ucapkan lagi omongan anehnya seakan dia melihat masa itu yang dimana dia pernah kerasukan di area ini. Udah Re, banyakin doa saja. Dengerin tuh Re, ucap Danang menyetujui ucapanku. Oke, kita ngecamp di sini aja ya. Sebentar lagi hujan kayaknya. Danang mengajak kami ngecamp di Ranu Kumbolo. Yang jelas-jelas di sini adalah momok bagi kita semua. Teringat akan semua teror dan demi Ranu Kumbolo, akankah gangguan setan itu ada di malam ini? Batin selalu bertanya, tapi alam pun menandakan jika dilanjut tidak mungkin karena mendung menghitam yang sebentar lagi turunkan hujannya. Setelah tenda didirikan sama Dion dan Danang, aku sama Rere siapkan makanan. Iya, makanan istimewanya para pendaki gunung. Mie instan plus telur. Tenda kini berdiri dan makanan siap dimakan. Aku ajak yang lain untuk sholat asyar. Tapi di sini Dion sama Rere malah memilih rebahan karena capek. Aku dan Danang yang sholat berjemaah berdua. Tapi di sini kami berdua tidak tahu arah kiblat, di mana sementara kompas juga tidak bawa. Yang lucunya lagi, Danang asli kelahiran Lumajang, tapi tidak tahu kemana arah selatan. Kami putuskan sholat mengarah ke danau dengan memohon kepada Tuhan. Jika arah ini salah, maka ampunilah. Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hambamu. Akhir dari sholat dilanjut dengan Danang yang bertadarus untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat. Aku hanya rebahan, lepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu aku bawa ketika muncak. Ngapain kamu di sini? Pulang-pulang. Tiba-tiba suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. Suara siapa itu? Sementara Rere terlelap dalam tidurnya. Sore akhirnya hujan pun turun. Dengan berhembusnya angin menambah kesan yang membuatku tidak nyaman. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas. Suara yang kini kudengar seakan melarang kami untuk bertamu ke alam Semeru. Danang yang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ah! Tiba-tiba Dion berteriak penuh emosi. Ayo kita lanjut perjalanan ke atas. Hujan sudah reda. Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih Yon? Di luar masih hujan lebat itu. Mau nekat naik? Yang ada hipo ntar. Jawabku setengah emosi. Sudah. Kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini saja, gak ada yang kemana-mana. Danang yang menenangkan suasana. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang lebih pendiam, tapi pola pikirnya dewasa, bisa menjadi panutan. Dia juga orangnya alim dalam beribadah. Terserahlah, aku mau tidur saja. Dion yang kesal. Dan tak kenapa dia mengira hujan di luar sudah reda. Sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring, meneruskan membaca novel.
Danang melanjutkan bermunajat. Sementara Rere dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Kucium bau amis darah yang sangat pekat dan anyir, hingga berubah bau yang sangat wangi melati. Berganti, kini berbau seperti dupa atau kemenyan yang dibakar. Aku tanya ke Danang soal bau-bauan ini. Danang, kamu nyium gak bau melati? Enggak, aku cium bau amis, jawabnya. Langsung merinding selimut aku saat ini. Hingga aku lihat jam tanganku menunjuk pukul 19.08. Sudah kelewat maghribku. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib, yang tak terasa terlewat karena gangguan bebauan yang membuat takut. Malam yang kami lalui seakan panjang, terasa waktu lambat bergerak. Hujan yang terus mengguyur bumi agak mulai tenang, tidak bercampurkan angin. Namun suhu malam ini sangat dingin terasa, ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain di Ranu Kumbolo. Rere terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam. Kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion. Usai makan, aku menata keril untuk pembatas tidur. Aku tidur di sebelah Rere dan sisi lain Dion sebelahan dengan Danang. Ketika mereka bertiga tidur, aku masih resah atur posisi yang serba salah karena tidak nyaman. Kembali bau amis darah itu kecium lagi. Ya Allah, lindungilah aku juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Terus aku berdoa dalam hati. Karena rasa takut yang terus mengganggu, kubangunkan Rere yang ada di sebelahku. Namun dia tidak terbangun, justru Danang yang terbangun. Kamu kenapa, Jess? Tanyanya. Kamu nyium bau amis lagi gak, Nang? Enggak tuh. Udahlah, istirahat, baca doa, suruhnya ke aku. Lalu kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku, berharap bisa menghilangkan anyir bau darah itu. Hingga aku terlelap tidur dan terbangun lagi. Kulihat Danang yang masih duduk. Nang, ketidur? Kini aku bertanya padanya. Belum, Jess. Kamu dengar gak? Ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan. Hah? Aku langsung bengong mendengar kata-kata keluar dari mulut Danang. Semua gangguan aku rasakan sampai datang waktu subuh. Akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut nanjak pagi ini. Namun kembali jahilnya lembut tidak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta, tapi serasa lama banget. Seperti hanya mengulang-ulang melewati tanjakan ini. Akhirnya kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami semua. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. Istirahat dulu, ajak Dion. Dan kami beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela waktu ngobrol, Dion kembali bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat diputar-putar di bawah tadi. Kalian berdoa apa tadi? Tanyanya. Aku berharap sampai ke puncak di pendakian ini, jawab Rere. Kalau kamu, Jess? Sama, doaku seperti Rere, jawabku. Kamu, Nang? Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti. Jawaban yang sangat dewasa menurutku. Lalu Rere bertanya, emang
Kamu berdoa apa, Yon? Aku berdoa agar bisa balikan sama Jessie. Jawaban yang membuatku hilang mood mendengarnya. Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang. Berdoa begitu pula. Jawabku ketus. Sudah yuk, lanjut jalan. Danang mengajak kami beranjak.